Nah, pas. Tapi kita PE bener nih, Nar. Dan bercanda. Biar nggak kelihatan tolol ya. Ada sini. Jadi ini awasin dulu. Ngawangin awasin sini. Ya, gua, Bay. Kita gua, Pak. Bener kata lu Bang, ya, aneh kali ini. Aneh kan? Mayonya kan? Terus juga ini harusnya tipis Bang adonannya Bang. Tebel banget. Iya. Beneran. Kesel kagak jelas ini mau kesel mayo. Tadi gelas gua mana ya? Ini ya? Iya. Iya aja lu. Itu belum lu minum tadi. Lu cuma mau nyerang motor gua doang. Ngajak lu. Udah dipastiin lagi. Ini kalau gua kesini nggak kena nih. Kesini aja nggak apa-apa. Sekarang aja. Ya. Coba dulu gua nyelesain kunyahan lu dulu nih. Selesaiin. Oh iya, nggak di sponsorin. Pengaruh buruk. Oh ya, rooftop Bay itu. Ayolah. Minum nak. Udah doa. Minum nak. Doa dulu, udah ini ada ini. Udah tutup. Minum baru-baru itu mana sakit? Kagak. Oke. Itu biar apa? Nggak dia Dewas kan? Biar dia. Mana nih yang ini nih? Udah ya doa. Lah kayak bakal viral aja ini. Oh aja ya, ada viral ya, ajaran sesat. Dua pemuda di atas loteng sebelum bunuh diri. sebelum bunuh diri melakukan podcast. Ternyata akibat. Nah, ayo udah. Udah apa? Ya udah. Ya udah apa? Ya udah ya doa. Lu masih ada keperluan nggak? Kagak. Ya udah taruh. Ya jangan dibanting. Lah kagak dibanting itu geser Kagak dong. kan bisa ke bawah. Kedeketan. Kedeketan. Udah ya doa. Shoot dulu lah. Ah, gua menang lo yang doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kudus yang ditaruhkan atas kami di dalam diri kami. Tony sama Bonar mau PA, penyertaan Tuhan ada atas kelompok PA kami. Berikan kami ya Tuhan telinga seorang murid supaya kami dapat mendengar apa maksud dari setiap firman yang sudah Tuhan tuliskan dalam Alkitab, supaya kami dapat mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami dengan berani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silau. Iya bawaannya kayak gimana gitu. Iya kan? Bawaannya kayak gimana gitu. Ayo halaman 9. Baca Nar, bab 3 bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bacanya agak kenceng Nar. Pendahuluan 20 menit. Pertama, lakukan permainan tebak kesenangan. Setiap peserta diminta memikirkan satu buah yang paling mereka suka. Kemudian peserta lain diminta untuk Kemudian minta peserta lain untuk menebak secara serentak. Apakah akhiri permainan dengan pertanyaan apakah kesenangan Tuhan Yesus? Nah, Tebak-tebakan nih kita nih. tebak kesenangan setiap peserta diminta untuk memikirkan satu buah. Kemudian dari satu buah. Siapa duluan nih? Yang Lu duluan. Tebak. Lu duluan. Gua duluan. Lu duluan yang gue tebak maksudnya. Oh, oke, taruh gua mikirin lu. 5 detik ya. 2, 3, 4, 5. Udah.
Gua nebakan Nah. mangga. Kacau. Apaan emang? Alpukat. Gua alpukat pride. Oke. Itu gua nggak ada-adain, emang gua seneng Ya udah emang gua sekarang. Ayo. Tuh. Udah ada Udah. jawabannya. Duren. Kan dia gampang banget ya nebak gue ya. Bener. Iya. Terus gue bisa suka itu bang sama durian. Durian montong yang segede gini nih. Gua nggak tahu ya, tapi gua nggak tahu yang kesukaan lu ya. Tapi serius bang itu yang segede. Lo tau gak sih durian Iya, montong? maksudnya lu nggak pernah bagi tahu gua lu suka Iya. duren kan? Iya. Lo tau kan durian yang gede? Iya, yang bening. Ya enggak segede gitu. Iya, segede 3 kilo lah ada. Itu gue bisa makan sendirian. Lu makan tabung kan? Duren bener ya? Durian gua. Terus akhiri permainan. Loh, akhiri doang, mana hadiahnya ini? Mana hadiahnya gua? Tuh malah akhiri permainan dengan pertanyaan apakah kesenangan Tuhan Yesus? Ini maksud bukunya apa? Kita nebak kesenangan Tuhan Yesus. Oh, ini sharing kali ya, apakah kesenangan Tuhan Yesus? Menurut gua, kalau gua bener ya, gua jawab duluan ya. Gua bener nebak nih, menurut gua, apakah kesenangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus senang. Apakah kesenangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kebanyakan bebannya deh di dunia, dibenci orang, dicaci maki orang, diludahin orang. Maksud apakah kesenangan Tuhan Yesus? Oke, kita jawab normal aja lah ya, normal. Maksudnya kayak ngalir gitu aja ya. Iya. Nggak usah ada apa? Bahannya. Bukan, nggak usah. Nggak, gua tadi pengen gua counter aja, nggak usah. Apakah kesenangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu senang ketika dia relakan anaknya. Apa kesenangan Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus itu senang Kita buka kitab. kita buka kitab Cari. semua buku-buku banyak baik. Lah kagak. Bentar. Di Matius aja. Apa kesenangan? Emang lu tahu? Udah cari aja di Matius. Apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa emang? Nah ini tuh yang ceritain tentang kelahiran Yesus. Kehidupan Yesus kan diceritain dari 4. Tapi gak pernah ditulis Tuhan senang dengan. Nah iya makanya kita harus cari tahu. Ada gak? Ini sekenanya, berarti sekenanya masa sekarang baca Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. PR banget. Kesenangan Tuhan Yesus. Ini menurut gua aja ya, menurut gua kesenangan Tuhan Yesus itu ketika gua kenyang makan banyak. Iya terus. Karena artinya gua di berkatnya sampai. Iya. Asik. Iya. Udah terus. Dah lu menurut lu apa? Kesenangan Tuhan Yesus. Kayaknya Tuhan bakal senang. Menurut gua kayaknya Tuhan bakal senang kalau gua bisa ngampunin saudara gua yang bikin salah ke gua. Sesama gua yang bikin salah ke gua. Saudara Maksudnya ya sesama manusia yang berbuat salah ke gua. Kayak di Matius kan bilang berapa kali kita harus mengampuni, Tuhan jawab bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Oh. Tapi emang itu konteksnya Tuhan. Lah kan menurut gua. Tadi lu juga menurut lu kan? Iya, nggak ada tulisan soal makan ya. Iya benar. Lah ya udah makanya. Yuk, 2. Ceritakan siapa saudara kita. Ceritakan baca terus sampai kelar. Pengalaman yang paling menyakitkan keluarga dan lain-lain bergilir 2 sampai 3 orang yang belum. Kan gua udah. Lu dong. Ini kan bahan baru. Lah kagak. Ulang. Lah. Ya udah, Ceritakan siapa saudara. Aurel. Ya, Siapa? benar. Itu mah adik lu. Saudara. Ceritakan siapa saudara. Saudara. Aurel. Akila. Tapi bisa benar. Karena di sini tulisannya ceritakan siapa saudara. Iya kan? Ya, cita-cita. Drummer terkenal. Terkenalnya karena ya biasanya kan drummer gitu kan ganteng ya biasanya. Karena gue jelek. Tapi skill gue bagus. Itu poinnya. Udah lanjut kagak jelas lu. Pertama jawaban lu template PA kemarin itu kocak kita ini. Lah kagak beda dong. Kan udah gue tambahin.
Terus juga kalau lu bilang lu jelek, lu jangan gitu benar. Kenapa bang? Lu tuh harus tetap pede. Kalau ada orang yang bilang lu jelek, ya udah nggak usah dengerin. Soalnya ya belum tentu itu salah. Gue udah tahu ya lu. Belum tentu itu salah. Iya. Tetap semangat. Makanya. Jangan didengerin kalau ada orang yang bilang jelek. Ya. Belum tentu itu salah ya. Belum tentu itu salah. Udah lanjut lah. 3. Pengalaman paling menyakitkan. Nah kemarin kan udah tahu bang. Oke, skip. Keluarga dan juga lain-lain. udah tahu. Lain-lain juga. Ya menurut gue minggu ini yang harus gue ceritain apa ya? Enggak, ada yang harus diceritain. Ya udah. Nyaman lu aja. Kalau mau cerita enggak usah. Kalau Oh, bisa enggak cerita. usah. Emang capek kan. Ya apa sih kayak gitu. Cerita. Udah lanjut. Aku pengen cerita aja nih yang lain-lainnya. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sambil diuyuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gue cuma ibadah doang. Terus kita santai. Masuk sekolah cuma ibadah doang. Gabungan sama SMA. Situ bukan gue yang mau sih buat melayani. Karena disuruh aja buat pelayanan. Di mana di sekolah lu? Iya. Main gitar, bukan karena gue yang mau. Bukan karena gue yang nawarin diri buat pelayanan, cuman karena disuruh ya udah gue lakuin aja. Lagian juga Oh, bansur gitu ya. Disuruh mau. Bukan suruhan. nah kan buat memuliakan nama Tuhan. Emang kalau nggak gitu nama Tuhan nggak mulia? Ya, nggak ada perbuatan manusia yang bikin Tuhan mulia, Nar. Asik. Kuat saya ini. Lah iya benar. Coba dulu pikirin ya kan. Mau gue main Iya gitar, sih, mau cuman- gua pelayanan, nggak ada. Nah itu kan buat memuji Tuhan. Oh, iya betul. Kalau memuji Tuhan iya. Nah iya itu Beda. buat memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya. Makanya gue mau. Mau Makanya gue mau. cegukan Har, minum dulu. Bukan cegukan, kagak. Cegikan. Sendawa. Terus hari apa ya? Itu selama 3 hari Nar. 4 hari sampai Kamis. Oh iya, 4 hari Kamis. main gitar terus. Iya. Lah kagak di sekolah dari jam 6 sampai jam 11. Lu kocak. Lu mikirnya 4 hari. 4 hari main gitar terus. Ya, mantep lu. 4 hari main gitar terus. Mantep. Nah, Jumatnya enggak. Kamis sore gue disuruh ke rumah opung. Sore apa siang? Yang gua nelpon lu ya? Jam 3. Itu Jumat lu nelpon Oh, gua. itu yang di Gang Deo ya? Iya. Itu Jumat lu nelpon gua. Jumat apa Kamis sih? Kamis Malam ya? Nah iya sorenya itu gue di rumah opung. Jadi bansur itu baru gue jadi bansur bener-bener bansur. Gua di arah Bogor. Iya bener itu juga gue jadi bansur baru itu bener gue jadi bansur. Nggak boleh gitu, kocak itu kan keluarga lu sendiri. Lah iya jadi bansur gue tetep. Lah, lu nggak boleh gitu. Lah cuma gue yang disuruh. Ya lu yang paling disayang, yang paling bisa Lah, kagak. diandalkan. Ya kalau yang lain bisa diandalin itu lu nggak boleh gitu Nar. Anaknya banyak boy. Ya berarti yang lain bisa diharapin sama hukum lu. Iya emang yang lain tuh nunggu opung gue mati doang. Gua nggak ikut. Gua. Asli kayak gitu bang. Kurang lebih ya bang. Kayak ya elah hidup nyisain opung gue doang. Weh, Oh, debunya iya. boy, kena sambal ini. Nah, kitab dibaca kagak tutup sambal lah. Udah Apaan sih? keburu ada debu dan nutup di sambal aja sih, mau ngapa? Apaan? Lah iya emang ya udah gua kemarin pulang bukannya bawa berkat ya, bukan jadi berkat pulang ke rumah malah jadi batu sandungan. Pulang-pulang udah kebacok. Bilang apa? Dibegal. Enggak apa? Ini tahu cerita. Siapa tulang lu kebacok? Udah gua kocak banget. Maksudnya gimana sih? Kemarin hari Jumat, Kamis. Jumat Jumat. Kamis pagi. Kan gua Rabu nginep nih. Rabu ke Kamis gua nginep di rumah opung. Nah, Kamis jam 5 alarm gua belum bunyi, Bang. Bukan masalah alarm buat sekolah tuh Kamis. Alarm gua belum bunyi, opung gua udah bakbuk lewat mulu nih. Kayak lari-larian. Gua bangun. Kenapa sih? Di depan udah rame. Gua tanya kenapa? Si Victor kebegal ya. Kebegal gua gini-gini aja udah tadi. Pas gua cari Udah tahu. tuh apa sih maksudnya? Udah
tuh? Udah. Saudara dari bapak. Adiknya bapak. Nah, pas dia ngomongnya dibegal kan, dia lagi di mana? Ditanyain lagi di mana? Di Depok ngomongnya lagi di Depok. Pas gue lihat story ribut orang-orang gang rumah opung gue, kan lapangan tembak bang, laptem. Ada akun ributnya laptem alkoholik apa kalau nggak salah, sama laptem tulip. Itu ada akunnya, gue lihat kan, gue follow, lihat ya storynya ribut. Terus gue lihat story teman gue, dia kan videoin tuh di post lah di SG sama dia, di instastory-nya dia di post. Gue lihat ya udah gue bilangnya kebegal, mampus aja lu, kata gue ngapain lu kebacok pulang, mendingan lu mati aja baru pulang. Maksudnya jadinya udah lu bukan kebegal tapi ribut bohong dia. Nah itu sedih bener. sebelum dia kebacok di sini sama sininya, ini udah bolong duluan bang, masih bolong itu keadaannya kakinya. Oh, udah sakit Lah emang udah kebagi juga itu. saat ribut kebagi. Sebelum ribut itu Belum kenapa? ribut juga. Di hari yang sama. Beda 2 mingguan apa Nggak diobatin. nggak dijahit, cuman diobatin. Harusnya kan dijahit, nggak dijahit dia diobatin. 20-an. Dia 2000 berapa ya lahir ya? 2001 atau 2002 gitu. Anak paling kecil. Oh, lu punya anak muda. Mbak opung gua punya 5 anak. Bapak gua anak kedua. Oh, iya masih muda. Tadi gue pengen nanya, waktu bapak gimana sih kok masih ribut kali? Masih 20-an. 22 tahun. Makanya gua lu sama dia. 22 tahun masih ribut. Sayang banget. Gue tobat Terus? cuma nyusahin doang. Opung doli gue lagi sakit. Opung buru gue kayaknya pulang dari warung jam 10. Dia biasa tidur jam 11 kalau nggak jam 12. Bangun. Coba lihat foto udah lu. Gak ada gue fotonya. Dia anak laptem. Iya. Gue udah feeling gue emang udah gak enak di situ. Apa dia biasanya Gimana, masih muda. Ayo lanjut. 3. Lakukan tugas saling menguji ayat hafalan 1.1 sampai 1.2. Biar halaman 46. Jadi gue udah hafal. Iya benar, gue udah hafal. Ayo gas. Ini ya 1 sama 2. Iya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi jika kamu menerima, jika kita sabar bang. Gue udah hafal deh. Salah. Gue udah hafal deh. Salah. Tetapi semua orang yang menerima Yang lengkap ayatnya. Yohanes 1 ayat 12. Atau sorry. Apa kalimatnya dulu atau ayat? Iya itu mau kayak gitu. Iya, Lu sorry. udah motong, sabar dulu. Apa gue suka kok ngotot. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang 1 Yohanes 1 ayat 9 salah. Kurang. Sabar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ulang, ada yang keliru, ada yang kurang. Jika kita 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada yang kurang. Apaan sih bang? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1
1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Salah ding Bang. Salah apaan sih Bang yang salah? Di mananya Bang? Jika kita mengaku nih, woi. Lihat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari Oke, segala ulang. kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Jadi maka sedih. Lalu dong pas cerita. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu apa? Jaminan Pengampunan. Yohanes 1 ayat 12, jaminan keselamatan. menerima Yesus. Menerima Yesus. Jaminan keselamatan. Oke, nah Next lanjut ya. saat teduh. Satu dulu. Ini apaan Bang? Baca. Saat teduh 30 menit baca. Setiap hari manusia dengan berbagai kesibukan di rumah, sekolah maupun tempat kerja. Namun demikian kita perlu belajar menyediakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan atau saat teduh. Membaca firman Tuhan setiap hari bukan hanya perintah Tuhan tetapi juga suatu kebutuhan. Allah menciptakan manusia bukan sebagai orang kuat yang tak memerlukan siapapun, tetapi Allah menciptakan kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan persekutuan dengan Allah dalam doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Kehidupan rohani kita pun membutuhkan makanan rohani melalui doa dan firman Tuhan agar kita semakin kuat. Seperti anak yang rindu kehadiran bapaknya setiap hari, demikian juga kita memerlukan kehadiran Tuhan setiap hari. Titik bulat hitam. Tunggu. Apa itu? Apa? Isinya apa yang tadi lu baca? Tentang Intinya saat apa? teduh. Iya. Renungkan Kan firman. judulnya tuh B. Terus di bawahnya yang tadi lu baca apa? Manusia hidup dengan berbagai kesibukan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, tempat kuliah, segala macam. Tapi kita tetap harus ngeluangin waktu kita buat Nongkrong. bergaul dengan Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan itu membaca Tuhan setiap karena membaca Lu kemasukan gitu. kagak Sahayu. Sahayu. Kenapa tadi? Lalu juga. Lah lu kalau belibet kayak gitu gak? Enggak. Lah iya. Enggak. Iya. Kagak bener. Jadi tawan. Karena membaca firman Tuhan setiap hari bukan hanya perintah Tuhan tetapi juga suatu kebutuhan. Lah gua kan terlalu banyak ulang. Lu tangkap enggak? Lah kagak itu gua tangkap. Ini poin yang gua ambil. Lah iya kan itu Dari sini. sama. Iya. Kata-katanya sama. Lebih sederhana coba, lebih ringkas. Satu kalimat. Satu kalimat aja. Bergaul. Nongkrong boy sama Tuhan boy. Oke. Lah ngobrol sama Tuhan. Sip. Biar kita tahu Lanjut. isi hatinya Tuhan. Titik bulat Biar hitam apa? nih. Biar kita tahu. tahu isi hatinya Tuhan. Oke. Nah, kan ada di sini semua nih. Ada di bukunya semua nih. Jadi kemana-mana lu baca aja. Titik bulat hitam seperti apakah kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Wih, udah dibukain gini, Bang. Iya kan tadi. Lu perhatian banget Bang sama gua, Bang. Ada. Seperti apakah hidup orang yang menyukai firman Tuhan? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang benar, orang dosa. Konyol 5 tadi. Tidak berdiri di jalan orang benar, mantap. Berdiri di jalan orang benar. Ulang ya. Bagus. Bagus. Itu tuh kalau di Alkitab terakhir itu mengubah. Lu nggak menambahkan cuma mengubah. Terkutuk. Firmannya terkutuklah orang yang mengubah.
Gak apa-apa Nar, di bab 3 ini terkutukain lu. Masuk bab selanjutnya. Ayo bang ah. Ayo kemana sih? Ayo lu kita Jack. Ayo. Lanjut. Ulang bang. Lanjut. Ulang bang. Ulang dari awal doa. Kagak doa. Ini. Baca. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi seperti apa kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan? Seperti pohon yang ditanam di tepi Seperti aliran air. Enggak, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, cakep tulis. Aduh, kagak pilek gua. Maksudnya bang? Hah? Maksudnya? Enggak, ini nggak ada pertanyaan, jelaskan maksudnya. Lah kagak, kan gue nanya dari gue sendiri. Oh, kenapa mesti nanya sih lu? Dari gue sendiri nih. Seperti apakah kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan? Oke, pertanyaan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa fakultas apa? UGLT. UGLT apa? Universitas Global Lapangan Tembak. Anak-anak orang gila semua. Asli. Global. Asli. SLB. Parah lu. Kok gitu sih? Lah iya. Kok orang gila? SLB. SLB emang orang gila? Lah kelainan. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kelainan Nggak psikis. boleh gitu. Tutup dulu benar. UGLT bang. Lah iya nggak boleh. Itu benar. Itu ada sekolah SLB. Dia kayak apa ya? Kayak PKBM gitu bang. Cuman rata-rata yang masuk bocah-bocah luar biasa. Rata-rata yang masuk situ. Nggak boleh gitu. Beneran ngomong serius nih. Beneran nggak boleh gitu. Ya udah lanjut ah. Kagak, lu dengerin dulu, lu nggak boleh kayak gitu. Iya bang, bercanda dong gua. Kagak, itu bukan untuk dibercandain Nar. Serius nggak boleh lu. Jangan biasain bercanda gitu sama temen-temen lu ya. Kagak sih. UGLT. Kagak boleh. Lah lagian gua baru kepikiran juga ini kayak gini. Iya, nah makanya gue stop. Jangan begitu. Mereka kan ya orang juga. Lah lagian juga udah tutup bang. Ya bukan masalah udah tutup, ini elunya jadi bahan bercandaan. Gak boleh jadi bercandaan kayak gitu Nar. Ya bang. Lah dia ini juga. Maksud lo kayak ini kan sekolah-sekolah berkebutuhan khusus. Lah itu mah beda. Oh beda. Ini PKBM, cuman rata-rata PKBM kan rata-rata yang di DO dari sekolah gitu, dia masuk PKBM. Iya, dia kayak sekolah paket. Iya. Iya tahu gua. Iya, rata-rata kan yang masuk Gue bukan pernah orang-orang gitu, ngajar cuman- di PKBM, gue tahu orang-orang gimana, nggak mesti kelainan, pokoknya orang-orang. Nah iya maksud gue, tapi di situ rata-rata orang-orang kelainan yang masuk. Lah iya, lu nggak bisa orang bilang kelainan. Lah emang iya kan gue ngeliat. Kak, itu diksi yang itu pemakaian kata yang nggak tepat Nar. Kelainan Kenapa? luar biasa itu bukan buat suka luar biasa, kelainan aneh. Kenapa? Kagak, lu mau dibilang nggak lu kelainan? Mau nggak lu? Lah kagak. Lah iyalah, makanya jangan bilang kelainan. Terus apaan? Orang dengan gangguan psikis. Kagak dengan gangguan, jangan bilang gangguan, mereka tidak terganggu. Ya mereka ada masalah tapi nggak usah disebut kelainan. Itu kagak boleh. Oke. Mereka punya diagnosa sendiri dan itu yang boleh mendiagnosa itu bukan orang lain, bukan orang terdekatnya, yaitu ada perbedaan aja dalam hal nangkep. Lu mau nggak kalau lagi belajar nggak nangkep atau nilai lu jelek dibilang kelainan? Gagal. Nah iya, sementara kalau orang lain yang belajar nilainya bisa bagus, lu sendiri yang beda misalnya, gimana? Kelainan nggak lu artinya? Kelainan nggak? Malah ngaku. Nah iya, artinya nggak boleh begitu. Oke men. Oke bang. Jangan nangis Nar. Lah kagak. Lah
Justru lu harusnya nangis. Lah ngapain nangis? Sadar diri. Lah kagak ngapain kagak Tapi perlu lu tahu nangis. nggak itu salah? Salah iya Ya tahu. Nggak perlu Lu nangis nggak buat. boleh gitu nar. Nggak boleh gitu nang. Ya masanya nggak boleh nunjuk. Iya. Kayak tadi gua gini. Iya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu bang. Nah, Udah lanjut ah. salah ya lu di situ ya. Nggak Iya boleh. salah. Ya misalkan nih. Lah itu juga salah berarti lu ngapain pakai opening kayak gitu. Opening apa? Nah pertanyaan menarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dia mahasiswa mana? Opening apa sih? Nah itu yang tadi gue contohin. Terus korelasinya sama yang lagi ngomongin PKB ini apa? Emang harus ada korelasinya bang? Lah iya kalau lu tiba-tiba jadi itu kan pembukaan gua untuk menjawab banyak orang kalau orang banyak nanya. Lah emang gua nggak boleh banyak nanya kan ini bahan. Udah penyeplet apa itu? Justru ini bahan kan harus jadi pertanyaan orang bang. Burit dia penyeplet apa? Justru ini harus Iya, jadi itu- pertanyaan itu- dari gua ke lu. Iya itu. Ya harus lu jawab dong harusnya. Iya itu gua jawab itu Lah nggak gitu nggak mau kalimat gua. Yang gua pakai kenapa? Ya Emang itu dosa salah? nggak nyaman aja gua dengernya. Nggak nyaman kenapa? Assalamualaikumnya itu. Lah emang kenapa? Lu nggak suka sama orang Islam? Hah? Kenapa dengan assalamualaikum lu udah masalah sama orang Islam parah lu? Kok ada? Lah Kok langsung ke relasi lu ke masalah- situ sih? Kok kenapa langsung ada masalah? Lah iya, emang Lah kenapa? nggak apa-apa. Lah gua nggak biasa denger gitu aja di rumah. Kenapa sih? Ih, parah banget tuh jadi kan sih belum sholat parah lu. Lah ngapa emang? Emang kenapa dengan assalamualaikum? Lah kata-kata kalau misalnya gue balik juga biasanya gue pakai earphone musik Parah lu. musik gue reggae gue kencengin biar nggak denger mereka Kenapa assalamualaikum lu nggak denger assalamualaikum, nggak apa-apa. Ya kalau nggak suka ada alasan lo masa kagak apa-apa gimana sih lu Oh, kayak ya, orang suka. pacaran kita ditanyain kenapa nar nggak apa-apa kenapa nar Apa ya? kenapa cerita sini Lah kagak nyaman aja bang. sama om cerita Kagak nyaman aja kenapa sih? lah iya nggak nyamannya kenapa Lah karena nggak biasa di rumah. nah, kan itu kalau lagi di luar kan gua begitu juga kalau lagi Nah, ini- nongkrong di mana mana Lah kan ini di rumah. Di rumah gue. maksudnya gua nggak boleh begitu oke nah itu kan jelas kalau di sini berarti gua nggak boleh gitu Sip. Ada lagi Dah. Lo dijawab dulu pertanyaan gue ini kenapa jawabannya? apa kenapa lah iya ini gua pengen jawab ini Ya udah. seperti apa kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan seperti pohon yang tanah aliran air Maksudnya gua nggak tahu ya maksud dari si nih dari sini nih. Maksud yang menghasilkan buah pada musimnya itu. iya ini kan ini dulu seperti apakah orang yang seperti apakah kehidupan orang yang menyukai firman Tuhan kalau disebut di Mazmur 1 ayat 1 dan 3 kan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang sukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya kan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ayat 3-nya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gua maksudnya gini, maksud gua sorry. Maksud gua nggak tahu maksud firman Tuhan sendiri, tapi kalau gua ngelihat ada pohon yang di pinggir sungai, itu dia pasti lebih kuat, lebih subur. Karena dia tuh apa ya? Sungai ini. Mana tadi sungai? Mana tadi? Coret-coretan. Di belakang lu. Di belakang lu tadi. Kok lu buang sih lu lipet-lipet? Kagak. Lah siapa bukan gua? Kan tadi gua gituin ke lu. Pas lagi apa tuh? Lu pernah lihat sungai gak? Pernah lah. Kali Cijantung dah. Lah pernah. Nah, pohon di sungai itu kan biasanya gede-gede. Nah, bayangannya udah lah ke situ aja. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu disebut seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Rata-rata dan kebanyakan orang yang menyukai firman Tuhan itu digambarkan loh, ini diumpamakan. Bukan artinya kita harus hidup di pinggir sungai, di bantaran sungai. Iya, tahu. Kegerus kita sama air banjir. Lah iya, jelas. digusur sama Ahok. Itu tuh ya kuat pasti, pohonnya gede-gede. Terus dia ya maksudnya akan beda lah sama pohon yang di Tanah kan pinggir sungai, tanah juga. yang jauh dari Jauh sungai. dari aliran sungai kayak gitu. Terus? Tadi. Ya itu ini firman Tuhan di Mazmur 1 ini nyebutin Tapi mereka tuh ngeliat tuh kayak tapi kan orang kalau di pinggir sungai juga gini. Kalau dikasih banyak air juga kan mati, Bang.
bakal layu. Kenapa Maksud tidak lu layu? tenggelam gitu. Lah kagak. Coba ya lu apa ya? Lu nanam pohon terus pas sudah tumbuh lu kasih banyak air karena menurut lu dia butuh banyak air. Lah Lu kagak penuhin ini dah tuh. makanya gua arahnya bukan ngomongin seberapa banyak airnya nar. Ini kan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3-nya kan nggak nyebutin berapa banyak air atau kesiram air. Kagak, pokoknya si para pemazmur nih gua itu yang nulis siapa sih? Daud. Daud ya, Daud sendiri kan Mazmur 1 bener Daud. Coba lihat. Coba lihat. Mazmur 1 yang nulis. Tahu-tahu Pidi Baik apa Soekarno? Tahu-tahu Bonar yang nulis. Naga Bonar. Siapa? Siapa yang tulis Mazmur? Tahu-tahu jawabannya Lembaga Kitab Indonesia, kurang ajar. Pasal 1. Daud ya, bener ya? Daud Nah iya, Daud. Si David nih. Jadi si David ini dan orang lain, Daud dan orang lain seperti Bani Korah dan Asaf. Oh iya. Pokoknya ada sekretarisnya lah ya. Yoi. Nah si Daud ini dia ngeliat di sungai ada pohon, cakep udah gitu nar, dia kagak ngeliat Nah, dalamnya. ya udah. Lanjut Apa? dah. Lanjut aja deh. Lanjut kenapa emang? Ya udah jelas, Apa jadinya? udah kejawab. Jadi gambaran lu gimana? Menurut lu gimana? Menurut gua, Iya, maksudnya ini apa? Seperti pohon tanam di aliran air. iya kita bakalan berbuah sendiri, kita bakal apa yang bakal kita lakuin tuh berhasil. Kita nggak bakal layu, nggak bakal lemah, letih lesu kalau kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan bakal senantiasa ngenyangin kita kayak tadi lo Apa yang bilang. kenyang? Iya, Oh. Ya intinya di Mazmur 1 ayat 3 itu nyebutin ya kayak pohon ditanam di pinggir air lah, orangnya Iya. menyukai firman Tuhan, soalnya dia kuat gitu, diumpamakan kayak pohon itu kuat, subur, daunnya lebih hijau gitu, lebih rindang. Terus jelaskan firman, pentingnya firman Tuhan bagi saudara. Terus jelasin ini bang. iya, nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Gue juga nggak tahu. Ya udah kita ikutin buku. Jelaskan pentingnya firman Tuhan bagi saudara. Tanya Aurel. Ya udah. Saudara lu. Tanya Bang Muel. Siapa? Lah dia lu. Oh. Oh. Nah, ini kan ke lu. Oh. Bagi saudara. Nih poinnya apa? Mas Mir ini poinnya apa apanya? Ini kan ada bagi saudara. Nggak ada based on apa, nggak ada based on firman Tuhan apa. Pokoknya firman Tuhan bagi lu tuh bagaimana? Pentingnya. Ya penting lah. Firman Tuhan itu makanan rohani buat tubuh rohani gua, buat roh gua. Lah tubuh jasmani gua aja makan, masa rohani gua nggak makan sih? Lah masa gua ngebiarin rohani gua mati gitu aja? Sementara jasmani gua kuat. Jadi kalau jasmani gua kuat, rohani gua juga tetap harus kuat. Tetap butuh asupan gizi, bay. Ya, jadi jawaban lu pentingnya firman Tuhan adalah untuk makanan. Untuk makanan rohani gua, Udah. makanan roh gua. Lanjut. Mazmur 119 ayat 105. Emang ada, Bang? Cari lah, kan ada tuh. 119. Lu makin lama makin kesini loh, sini. Sabar dulu. Bisa. Kan gue nyari ayat doang ini ya. Panjang bener, boy. Ayat 105. Bisa 105 ini. Nah, geser. Firmanmu itu seperti pelita bagi kakiku Geser lagi. dan terang bagi jalanku. Nah, Mazmur. Lah itu suruh tulis apa gimana sih? Ya itu kan ada titik-titik garis panjang tuh, garis panjang. Firman Tuhan itu seperti apa, like apa gitu. Kalau di 119 ayat 105. Firman Tuhan itu apa? Berarti pelita Bagi kakiku dan terang bagi jalanku. isinya nanti aja. Maksudnya pas lu isi lagi aja nih, kita lah biar bahas langsung. Nah, menurut Mazmur, lanjut. Terus menurut Mazmur 119 ayat 9 sampai Itu diingat 11. ya nanti ya, 119 ayat 105. Yoi. 119 ayat 9 sampai 11.
Iya Tan. Oh, Gak patah tuh leher. Nggak patah Tan sekarang. Iya Tan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku akan mencari Engkau dan biarkan aku menyimpang dari janganlah biarkan aku menyimpang dari Aku menyimpang. Lu dari tadi kan ngubah ayat mulu. Tadi mager 191. Kalau ngantuk Berdiri di jalan orang. Jangan berdiri di jalan orang benar. Ayo udah Bang, ulang Bang. Ulang ayat doa yuk. Ulang ya doa ayo. Ayo bagus minum Bay. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku akan mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Maksudnya Bang? Bingung. Ya itu intinya Mazmur 19 ayat 105 ayat 9 sampai 11 nih. Apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi 119 ini nanti nulisnya menjaga kelakuan sesuai dengan ini disambung-sambungin loh kayak bikin berita aja. Ini gua ngajarin ngasih tau. 119 yang ditangkap itu intinya menjaga kelakuan sesuai dengan firman. Mencari Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kan perintah itu ada di firman-Nya. Terus yang terakhir, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa gitu. Panjang ya. Jadi ada 3 poin tuh di situ. Karena kan ayatnya ayat 9, 10, 11. Oke. Lanjut ya Ninar, biar kalau capek gue stop. Lanjut. Pusap lagi yuk. Lah kagak usah udah Bang. Minum. Udah. Oke. Nangkep gak? Nangkep Bang. Apa? Mazmur 119 ayat 9. Lah ini lihat lu langsung hafal, hebat bener lu. Lah kayak lu tadi. Lah kan gua lihat. Lah kan tadi lu nyingkat-nyingkat. Iya singkat. Oh lu bisa Enggak. ngeliat. Oh, Makanya enggak. jangan keraguan. Orang dikata Dengan lihat apakah seorang muda. Jadi kalau kita mau mempertahankan kelakuan kita supaya bersih di hadapan Tuhan, ya panjang bener lu kan gua bilang nih. Iya, menjaga kelakuan sesuai dengan firman. sesuai dengan firman Tuhan. Ini tuh pakai bahasa sendiri 10. Iya. Ya tadi lagi pengen gue potong Bang, sabaran makanya. Lu motong malah nambahin banyak bener. Lah kan gue tadi ngasih pertanyaannya dulu. Lah ngapain? Udah langsung Lah, ya tangkap udah. poinnya, langsung 9 apa? Dengan menjaga kelakuan dengan firman Tuhan. Menjaga firman Tuhan sesuai dengan Apaan sih? Menjaga kelakuan sesuai dengan firman Tuhan. lah iya lu. Lah iya tadi gue begitu. Langsung dengan. Lah iya. Terus Asik. mencari Tuhan. Terus jangan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Terus gue nyimpan janji Tuhan dalam hati gue. Nah yang 10 tadi jangan mencari Tuhannya. Hah? Mencari Tuhannya maksudnya? Dilengkapin mencari Tuhan Dengan di- segenap hati. Lah maksudnya mencari Tuhan ini kan mencari Tuhan di mana di perintah-perintahnya nah, Tuhan. perintah Tuhan itu di firman Tuhan. Di firman Berarti Tuhan. cara mencari Tuhan itu di mana? Di Kita firman-Nya gitu ya maksudnya. udah. Iya paham Bang. Insya Allah. Ya makanya lu Insya jangan Allah. sembarangan bilang paham, Insya dicerna Allah. dulu maksud gua. Iya Bang. Nggak tahu ya, mungkin lu cepet nangkep tapi gua enggak. Jangan maksudnya kalau disebut paham lah ya bagus sih. Cuma maksud gua nggak cepet amat pahamnya gua aja kagak paham. Yaudah insya Pasti Allah. berbulan. Lanjut ini dulu. Apakah kehidupan rohani kita bertumbuh di luar persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui firman-Nya? Titik-titik apakah yang akan kita alami di luar Dia? Yohanes 15 ayat 6. Cek boy. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian
kumpulkan orang lalu dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sebagai kehidupan rohani kita bertumbuh dulu persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ini kan ditanya kalau kita bertumbuh di luar persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus, Bang. Ya, apakah bertumbuh? Enggak lah. Ya, berarti apa yang akan kita alami? Nanti aja nulisnya nanti. Apa yang bakal kita alami? Seperti apa kalau menurut Yohanes 15 itu seperti apa? Seperti ranting yang dibuang. Ya, dibakar. Dibuang Dibuang apa dibakar? Dibuang dulu. Ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang lalu dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dibuang dulu, baru dikumpulin orang, dipungut. Pas sudah kering, dibuang nih, terus dia jadi kering. Iya. Tapi dibuang. Ya udah lanjut. Jadi begitu, seperti apa? Seperti ranting yang Dibakar. Ya udah. Itu kayak ngomongin hancur gitu loh. Paham, Bang. Lalu, Insya Allah paham. Nanti ngomong paham itu nanti dicerna nih. Gua nggak tahu ya lu kalau di sekolah bagaimana, dicerna dulu gitu loh setiap. Karena kalau kita langsung sebut paham itu kayak sesuatu yang bakal lewat aja gitu, misalnya lupa atau apa. Dicerna. Bicara paham itu gini, bicara paham itu emang sih nggak mesti nangkap semua, tapi dicerna nih maksudnya. Kira-kira, oke, tahu pertanyaan baik tadi yang Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Yang pertama apa? Ayat 9-nya. Dengan menjaga kelakuan terus dengan firman Tuhan. Yang 10. Mencari Tuhan melalui perintah-perintahnya yang ada dalam firman. Firmannya di Alkitab. cakep. Yang 11 ada yang meninggal kayaknya. Yang ke-11 Kenapa tiba-tiba ada yang meninggal? lihat la ilaha illallah. Ulang ngaji, Bay. Gue kira ada yang meninggal. Yang ke-11-nya apaan ya? Itu nanti dilihat supaya lu tahu isian 119 ayat berapa? 9 sampai 11. 9, 10, 11. Terus, Sebaiknya kita saat teduh dilakukan pagi hari. oke, ini gue coba ya. Kenapa tiba-tiba jadi ngomongin saat teduh kan? Bener gak? Nangkep? Aneh. Nah, itu maksud gue. Jadi kenapa tiba-tiba buku ini langsung ngebahas tiba-tiba gue saat teduh gitu. Markus 1 ayat 35. Apa isinya, Nak? Tolong bacain, Nak. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nangkep gak maksudnya? Kenapa tiba-tiba jadi saat teduh? Kurang, cuman pemahaman gua tentang ini tuh kenapa kita harus bangun pagi-pagi benar dan doa waktu masih gelap ya, supaya konsentrasi kita buat ngobrol sama Tuhan itu nggak keganggu. Karena satu-satunya cara biar kita bisa ngobrol sama Tuhan ya dengan doa. Kalau kita mau tahu jawabannya Tuhan ada di Alkitab. Cara ngobrolnya lewat Doa. Oke, itu Pemahaman gua. Itu ya itu nanti deh gue bahas. Ini mas gue coba bantu ngubungin ya, kenapa tiba-tiba jadi satu dulu. Jadi gini, nah di bab 3 ini bergaul dengan Tuhan ini tuh ngomongin tentang, pertama sebenarnya ini udah ada dijelasin tentang saat teduh. Nah tapi kan di dalam saat teduh itu yang dibahas tentang makanan rohani yang tadi lo sebutkan. Makanya firman Tuhan bilang di, gua nggak tahu di mana ya, sama sekali nggak ingat, pokoknya dia gini, latihan jasmani terbatas gunanya, tapi latihan badani, bukan jasmani, latihan badani itu ini ngomong siapa ya? Si Paulus apa ya? Paulus deh. Dia bilang Timotius, cuma gua nggak tahu di mana ya. Latihan badani itu terbatas gunanya, kayak misalkan gua latihan push up,
olahraga gitu terbatas loh. Itu tuh terbatasnya itu maksudnya kayak ya udah emang buat fisik aja gitu loh. Tapi latihan rohani itu berguna dalam segala hal. Firman Tuhan di Timotius bilang itu. Nah maksudnya di bab 3 buku ini tuh ngomongin tentang bergaul dengan Tuhan. Jadi kayak misalnya lu punya tongkrongan nggak? Iya. Lu punya tongkrongan kan? Nah kalau lu gaul sama temen-temen lu tau nggak mereka tuh kesibukannya apa yang mereka bisa, sejauh mana lu memahami teman-teman lu merasa tahu nggak sama mereka? Cukup merasa tahu. Cukup tahu kan, maksudnya cukup tahu nih Cukup rumahnya, tahu basic-basicnya lah. semua, tahu rumahnya ya, Tahu. taunya Rumahnya orang tahu, tuanya siapa, orang tuanya gitu. tahu. Dia punya kakak atau adik. Tahu. Nah tujuan mereka hidupnya tahu nggak lu? Tujuan mereka itu. Atau nggak usah Nggak keberatan? tahu, nggak tahu. Mereka mau kemana tahu nggak? Nanti mereka mau lulus kemana? Tahu, karena mereka bikin info di grup. Info di grup. Iya, ngajak main misalnya kemana. Ya udah mereka mau kemana gue tahu, cuman gue nggak ikut kadang. Kayak tadi tuh. Atau mereka jadi apa? Mereka gitu? ngabarin mau basketan, mau main basket di Cijantung, di depan Kesdam, di komplek rumah, di perumahan gitu, komplek ada lapangan basket. Ya gue tahu, cuman gue nggak ikut kan. Ya, tuh. Jadi lu tahu aktivitas mereka nih. Tahu kurang lebih. Suka ngabarin ya berarti ya. Iya. Terus kalau misalnya ada yang nongkrong di rumah Tino juga ada yang ngabarin ada siapa aja gitu. Nah, itu bentuk pergaulan gitu kan. Suka nolong ya kasih bantu nongkrong nih. Pakai duit siapa? Iya, pakai duit siapa dulu ntar kalau lagi. Apa Kalau misalnya jadi nggak ada duit, hubungan bareng-bareng kita yang patungan. iya kayak gitu. Ya, saling backup kan. Ya iya. Nah, lu berarti kan gini maksud gua, secara lu punya tongkrongan. Berarti lu tahu nih ada etika, maksudnya Tahu. teknik-teknik bernongkrong itu ngerti kan? Iya tahu. Nah, kayak misalkan atau kalau udah nama tongkrongan itu kan kalau udah gaul sama temen udah tahu nih dia baper apa enggak ya, kalau gua katain gini udah tahu batasan-batasannya kan, tahu hal-hal yang dia suka, yang senang. Tahu. Nah, beda kalau kita sama orang baru ya gak sih? Beda. Beda Lu banget. bisa nggak memperlakukan teman-teman lu si Leo, si Albert atau siapa itu dengan teman-teman lu lain di gereja? Beda. Atau misalnya lu sama-sama tongkrongan nih, sama-sama punya tongkrongan di mana, tapi lu bisa sama nggak berlakunya? Maksudnya Bang? Bersikapnya sama nggak? Sama-sama tongkrongan gimana? Tongkrongan lu di mereka sama tongkrongan di sekolah sama Beda dong. berlakunya? Atau sama tongkrongan di gereja? Beda Bang. Beda kan, kelakuan harus beda. Iya tongkrongan jangan itu tongkrongan gue di gereja gue sama GKKD aja beda. Lu Cara bersikap. berlaku gue. Cara bersikap gue di gereja sumpah gue pendiam banget Bang. So cool banget di GKKD aja ada lu ketawa di mulu gue. Nah itu maksud gue, jadi gini, kalau ya cewek juga Cara sama berlaku sih. gue juga beda aja. Nah kalau betul. Nah sebenarnya gambarnya udah nangkep nih Nar. Kalau ngomongin bergaul, udah kita lihat aja kita sama tongkrongan kita itu bagaimana. Sejauh mana lu dekat sama temen lu bakal tahu nih apa aja lu bisa lu tahu. Planningnya dia. Minimal gini. Kalau tiba-tiba nggak komunikasi, lu tahu nih pasti di hari ini dia ngapain biasanya gitu kan. Iya. Gitu gak sih? Pede nggak ngabarin juga. Kalau gue ya, gue sampai sekarang masih punya teman yang gue ada nggak ada dia, gue mau bisa ke rumahnya, bisa tiduran di kamarnya, mau ada orang tua dong. Sampai sekarang gue punya. Gue juga. Sebegitunya gitu loh. Iya. Sebegitunya. Iya, gue juga ada. Mau ada nggak ada orang tuanya, gue temennya sekolah gue, temennya SMA gue. Iya itu Sampai Lukas. sekarang gue masih ke rumahnya, ada nggak ada mau dia lagi di luar kota, pulang kerja, wah ke rumahnya. Iya, sama gue juga gitu. Tidur doang. Gue kalau di rumah Lukas gitu, misalnya dia lagi nggak ada bokapnya doang, ada nyokapnya, gue masuk tiduran di kasur itu main HP. Nah itu sebetulnya. Nah kan kita udah tahu nih lu teknik lu di tongkrongan. Nah sebenarnya bukan mesti disamain sih. Sebenarnya gini, hal yang seharusnya kita lakuin kalau merujuk di sini nih. Di sini kita berbagai banyak kesibukan. Penting balik lagi kayak yang tadi. Kalau cuma badani doang dikasih makan, kayak gua cuma latihan-latihan itu berguna banget buat gua. Tapi kalau ada kerohanian kita nggak dikasih makan, ya itu sangat jadi masalah. Makanya di yang tadi pertanyaannya jelas tuh pentingnya firman Tuhan bagi saudara. Nah sebenarnya gini gue dengar, Iya. bergaul dengan Tuhan ini tuh harus lu bisa menjawab bener nih pentingnya firman Tuhan bagi saudara, bagi lu, bagi kita. Karena
kalau lu nggak ngerasa tongkrongan lu penting, lu mau nggak datengin? Enggak dong. Enggak. Gitu. Nah jadi gini, jadi menurut hemat gua, kalau lu merasa masih seneng nongkrong sama temen-temen lu, berarti lu masih merasa tongkrong lu penting. Atau kalau lu masih bisa membagi, bisa lebih banyak ngasih waktu lu ke HP temen-temen lu yang lain daripada baca firman Tuhan, berarti itu lu membuat penting. Jadi waktu lu bilang ini penting buat makanan rohani lu, tapi lu menyerahkan waktu lu lebih banyak ke hal-hal yang bukan ini, itu jadi tidak penting. Ada tolak ukurnya loh, gambarannya itu tadi. Makanya tadi di gereja tuh kalau lu dengar sebetulnya itu bukan pas lu sebelum datang, pas lu datang tuh yang khotbah bilang gini, ya gampang untuk melihatnya, dilihat dari kedisiplinan kita, konsistensi kita. Kalau kita lebih sering waktu dia dalam satu hari itu 24 jam, dia bisa buka media sosial, bisa berjam-jam, tapi dia membatasi, dia nggak akan ngelewatin waktu dia lebih banyak daripada pekerjaan dia. Indikatornya jadi jelas gampang, kayak misalkan gue kerja 8 jam, susah buat ngerenungin firman Tuhan. Denger kan? Iya. Nah maksud gue gitu. Jadi gampang kalau kita sebut penting, tapi waktu yang gue kasih ke tongkrongan gue lebih banyak daripada ke Alkitab. Karena firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 dan Mazmur 19 ayat 9 sampai 11 itu ngomongin tentang si Daud nih mau ngasih tahu nih seberapa penting firman Tuhan buat dia gitu loh. Yang pertama seperti dia melihat seperti aliran air, kedua dia tuh jadiin firman Tuhan itu jalan-jalan buat jaga kelakuan dia. Makanya dia bilang, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Caranya pakai firman Tuhan doang. Jadi maksudnya ya semua orang bisa gampang kok bilang firman Tuhan penting, tapi waktu gua nyerahin waktu gua lebih baik dari ke HP gua daripada ke firman Tuhan, penting nggak? Enggak. Jadi ngomongin bergaul dengan Tuhan, ini bukan inti yang gue mau kasih tahu, yang mau buku ini maksud. Jadi ya memang lu sibuk nih, lu bisa bilang sibuk sekolah, lu bisa bilang sibuk ngurusin rumah, ngurusin apa, tapi selama ya tadi di buku ini diajarin, dikasih tahu, disampaikan kalau tetap harus makan rohani seperti yang lu jawab tadi kan, kayak yang lu bilang tadi penting. Karena firman Tuhan apa tadi lu sebut? Makanan buat rohani gua, buat roh gua. Gitu. Jadi itu yang akan bikin lu mau dilihat orang, mau ada kamera, nggak ada kamera, lu bisa memberikan sesuatu yang memang udah lu sampaikan. Bukan disampaikan, yang udah memang itu penting buat kita gitu. Nah, makanya disebut tadi dari buahnya lah orang akan pohon itu lihat dari buahnya gitu loh. Cara ngeliat ya mungkin bisa ngeliat lagi dari ya sebelum berbuah bisa dilihat ini pohon mangga dari daunnya dari apa, hijau atau enggak gitu tadi. Jadi pertanyaan gua sederhana, kalau misalkan lu ngasih waktu lebih banyak di handphone atau tongkrong daripada firman Tuhan, itu penting gak artinya? Nah, mau nggak lu membuat firman Tuhan jadi penting dengan cara ya ini bukan satu deh, dengan cara menyerahkan waktu lebih banyak ke Tuhan, ke firman Tuhan, ke kita daripada ke tongkrongan sama handphone. Sebenarnya gini ya, lu perlu tahu nih Nar, nongkrong sama main handphone itu nggak salah sih, cuma masalahnya itu kalau berlebihan, kalau di agama seberang udah jelas kalau kayak bergen itu dosa ya kan, udah jelas ya itu tadi. Kalau di hukum 10 hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nih Nar. Itu zaman dulu. Nah kalau sekarang Allah lain itu bukan matahari, bukan patung, tapi waktu dimana lu menyerahkan waktu lebih banyak daripada kau doa saat itu baca kitab, lu udah punya Allah lain. Oke. Jadi poin pertama bergaul dengan Tuhan itu adalah soal waktu. Makanya tadi saya bilang sesibuk apapun, namun demikian kita perlu belajar menyediakan waktu. Nah buku ini ngajarin kita harus menyediakan waktu untuk firman Tuhan. Nah langkah praktisnya nih, pertama baca Nar. Cari tempat dan waktu yang tenang.
kedua berdoa memohon pertolongan Tuhan, ketiga arahkan hati. Cari tempat dan waktu yang tenang. Bisa nggak lu dapetin tempat dan waktu yang tenang? Bisa. Gimana? Ini tempat yang tenang buat Oh betul, gue juga setuju. Nanti gue tarik ke dulu. iya, gue bikin tarik. Kalau lu yang bikin tarik sama gua. Lah gue duluan yang ngetemin gue bilang tadi. Lu bilang kemarin bosen. Lu bilang lu sini bosen bang. Iya. Kan tenang walaupun ngebosenin tenang. Pokoknya tadi bentar gue duluan yang Waktunya jam 12 malam sih paling Aku tenang. lapor RT RW kalau ini sepatu futsal ya. But berdoa dan Waktunya kapan lah? kalau gua ini menurut gua kan Lah iya langkah praktis. Dikasih tahu waktu Gua jam. ini dikasih tahu langkah praktisnya cari tempat. kan dan pagi-pagi. cari waktu. Kalau di Markus 1 ayat 35 kan bilang pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Lah menurut gua kalau nggak jam, kita ngomongin jam aja ya. Jam kalau gua jam 1 jam 2 siang pagi lah. pagi jam 1 jam 2 lah mantep. Lah iya kan Iya, Om. pagi-pagi benar. Enggak patah Om. Leher patah. Leher patah leher. Ya patah dari. Buset jam 1 jam 2 nah. Iya. Kalau enggak jam 5 paling lama Itu lu bisa lakuin. bisa Bener. Lah mantep. sejam tapi doanya. Enak banget lu ngomong senak tidak sejam gua aja 15 menit. Iya aja. maksudnya Sejam. pujian penyembahannya setengah jam lah. Terus doa sejam. Buset. terus baca firmannya 5 pasal. Terus doanya 15 menit lah paling. Buset. Mantep bener lu nah. Lah kagak itu kalau di gereja gue yang lama. Lah kagak ini kan ngomongin tentang satu duit itu sendiri. Lah iya itu. Paling Paling lu nggak tahu ya satu dulu maksudnya apa? Satu itu gini nar. Pona Kevin. Sirwaca Siagia. Irwan Sasiagia. Gue lengkapin nih. Ya Pona Kevin Irwan Sasiagia. Jadi tuh sebenarnya ini satu itu bukan ritual loh. Jadi berdasarkan Mazmur 135 tadi masih tuh bener. Markus. Ya Markus Mazmur. 135 itu ngasih tahu bahwa ini ngomongin teladan Tuhan Yesus doang. Tuhan Iya. Yesus itu setiap dia tuh bangun pagi-pagi benar ke taman Getsemani cuma buat berdoa itu itulah lahir saat teduh ini apa ide orang-orang semua Kristen ngasih tahu bahwa ini teladan Tuhan Yesus bagus loh. Ternyata berdasarkan menurut kajian ilmu pengetahuan ternyata belajar di pagi hari lebih bagus ya kan. Di belajar jam 4 jam 5 baru bangun tidur lah gitu. Makanya saya malah kalau bangun tidur kita malah milih lihat handphone daripada Baca buku. baca kitab ya baca buku boleh. Lah iya ini bukunya Tuhan kan? Nah, buku lu itu Lah ini bukunya Tuhan. ya buku lu Lah kagak. lah kok buku Lah kan diceritain tentang Tuhan bukan ceritain tentang bonar. buku nyeritain tentang Tuhan punya Oh, iya. Tuhan bukan lu bukan punya lu punya siapa lembaga Alkitab siapa penerbitnya itu kan dikasih apa beli gitu terserah. Ada Nah yang punya beli. bonar Kevin Irwansyah Nah, Siagia. iya punya Tuhan bukan gak ngomong sembarangan. Mana Langkah penerbitnya? praktis Mana penerbitnya? lo baca lo baca nar nanya gua. Oh LAI. iya LAI. Iya lembaga Al-Quran Indonesia. Bang, Bang ngomong kawan-kawan LAI bang. ngapain Ke museumnya sih gue pengen ngeliat bang. ya udah sono hati-hati di jalan. Lalu lu kayak kartunya mau kak sama gue bang. ngapain mau gua situ Kartu apaan? kartu busway Dikali-kali kilo sama gue sih. ngapain Ke LAI lu kalian itu aja PA. ikut blast komis kita aja anak-anak mereka sering ke LA tau. Nanti tolong ada basket ada Bang sekali aja bang. Sama gue ih. Kok enggak sih? Lah ngapain lu? Kalau Lah. sama pacar gua mau, ngapain gua berdua sama lu di situ? Ih. PA bang. Ih. Lah PA Parah banget di sih. sini enak nar. Lebih enak di sono bang. Kagak. Ih. Parah banget sih lu. Ngapain? Lu mau PA, mau main, kesana mah bukan PA, main kita. Selalu. Lah, gimana kelarin nih, jangan terserah gua. Lah ya udah, kan udah kelar tadi cari tempat dan waktu yang tenang. Iya.
Tempatnya udah. tenang di sini apa dia lain? Di sini paling Nah tenang. iya bener kan. Lah kan buat doa, Deal. bukan buat PA. Bilang bener kan? Lah buat doa bukan buat Oh, berarti PA. bukan PA di sini nggak tenang. Enggak terlalu. Lu ragu narar. Enggak terlalu. Jangan ragu lah. Tenang kagak. Enggak tenang. Sedih bener lu. Enggak tenang karena gangguan la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, di sini parah dah. Kan mereka ibadah nggak boleh gitu nar. Ya udah lanjut. Nggak boleh gitu. Ya udah lanjut. Enggak lu mesti. Jika apa sih? Nggak boleh gitu nar. Emang itu ibadah? Itu ibadah. Lah itu ritual. Lah iya ritual ibadah. Lah bukan. Bukan. Lah bukan. Nggak boleh gitu dong kocak. Nggak boleh gitu. Lu kasih tahu nih beneran. Lu merasa bener emang ajaran lu? Kagak bercanda doang kok, Bang. Agama nggak boleh jadi bercandaan. Kagak sih Iya boleh. Iya boleh. Nggak maksud gue jangan jadi agama orang bercandaan. Iya. Gue main bercandaan sama kita bisa nar, bisa. Jangan jadi agama orang bercandaan. Ngerti kagak lu? Kuah sambal. Beneran kagak boleh. Iya. Bercandaan aja sama kita sendiri. Lagi nama Tuhan banyak banget. Kenapa? Lagi nama Tuhan banyak banget. Lah baru gue bilang terusin nar. Ah, gua. Lu mau lu apaan sih? Gua ngasih tahu nih. Lu masih nggak tahu itu salah. Tahu bang. Iya maksud gua ngapain sih mereka banyak namanya? Ada 99. Terus urusan lu apa? Komentarin urusan lu. Kagak ada sih. Lah iya udah. Lah ngapa sih? Lah iya kalau emang bukan urgensinya, emang keperluan atau emang itu buat apa sih memenuhi hasrat kesenangan lu? Lu nggak ada hasrat kesenangan lain. Beneran ini gua nanya ini beneran, jangan jadi bercandaan agama orang, bercandaan agama sendiri. Iya bang. Itu yang jadi masalah orang-orang, sorry ya, yang jadi masalah kita kan kadang nggak mau bercandaan agama sendiri, bercandaan agama orang. Jangan, justru kalau emang lu bergaul, emang kalau gue nih bagaimana ya, gue bergaul nih dengan Tuhan, bisa gue bilang ya gue tahu nih Tuhan maha asik banget buat bercanda. Jangan bercanda sama orang, mau dia itu Tuhan beneran apa bukan. Itu Iya. apa sih urgensi lu, apa sih buat kesenangan lu? Iya bang. Buat kesenangan lu. Kok buat kesenangan? Ada terus Lah kan gua juga nyari tahu faktanya fakta apa? tentang agama mereka. Buat apa? Lah buat pengetahuan gua doang. Terus kenapa jadi Kenapa? senang lu? Lah kocak aja. Kocak kenapa? Kenapa sebanyak itu namanya? Iya terus? Dalam satu bahasa lagi. Iya terus? Lah terus apa lagi? Iya apa yang lu butuh? Lah ya udah. Apa yang Lah gua cuma pengen cari pengetahuannya doang bang. udah tahu? Udah. Apa? Kenapa? Ya paling di semua mereka Tuhan. Iya terus? Lah ya udah. Ya lalu kenapa jadi ketahuan? Lah kocak aja. Ngapain selama ini ibadah sholat 5 waktu kalau bukan Tuhan yang disembah? Ya oke, mereka ngelakuin sesuatu yang Iya menurut gua konyol aja bang, makanya gua ketawa. Kenapa sih? Nah itu maksudnya itu respon yang salah. Kenapa? Lah respon yang bener adalah lu ngasih tahu ke mereka yang bener. Lah udah dikasih tahu, cuman mereka kan konyol, Konyolnya? nggak mau dengerin, malah dia jadiin perdebatan sama kita. Ya kenapa emang dia mau dengerin lu? Kamu bener. Kalau kamu bener. Itu ngaca tuh di Gunung Pangrango. Kelihatan asli gunungnya tuh. Gunung apa sih? Gunung Pangrango. Itu beneran. Ya udah lanjut. Kagak ini jangan lanjut. Ini ngomongin tentang pergaulan nah. Orang mau nggak dengerin orang yang nggak jelas? Nah kan ada. Lah iya. Terus menurut lu orang harus dengerin gitu? Ya, itu maksud gua. Makanya firman Tuhan bilang, lagi-lagi gua nggak hafal banget nih firman Tuhan, tapi bilang kalau pelita ada di atas gantang bisa kelihatan sama orang. Lah kalau pelitanya di bawah kelihatan nggak sama orang? Kelihatan nggak? Terang? Ya kagak. Lah posisi situasi lu ngejelas. Pertanyaannya dijawab nah. Kalau lu ngasih tau yang bener, nurut gak? Mana? Mereka nurut gak dikasih tau yang bener? Nggak ada. Karena apa? Apa karena lu kasih taunya salah? Yang ditolak ajaran lu apa lu nya? Duanya. Lah iya itu maksud gua. Nah dari hal ini Tapi itu akan selamanya salah bang di mata mereka, karena gua kan
pindah Maksudnya Kristen. ya Karena mereka gue udah salah dari awal. Kenapa gue pindah? lu orang Tapi juga. oh ini mau ngasih tau kalau lu jadi gimana sih situasi gimana tuh kok lu jadi salah Lah iya. Mereka nggak mau nerima gue karena menurut mereka gue udah salah duluan bang. nerima lu Nggak nerima nasihat gue. karena Menurut mereka kelakuan gue juga udah salah duluan di mata mereka. ya terus Lah ya udah. Karena gue murtad, karena gue lebih milih Kristen daripada Islam. Makanya mereka saat gue nasihatin nggak mau. lu pilihnya karena apa sih? Hah? Milihnya karena Lah karena gue percaya Tuhan bang. orang tua lu keduanya sekarang apa? Kristen. Bukan karena ikut-ikutan awal, malah gue kan sampai kelas 3 SD, adik gue malah yang Kristen dari lahir. Udah penyerahan anak dari lahir. Lah gue kelas 3 baru penyerahan anak bang. Iya. Baru mau terima Tuhan kelas 3, kelas 1, 2, 3 tuh. Gue Iya, masih baca Al-Quran. Ini nggak bicara soal lu pindah-pindahnya, lu kan ngasih tahu nih ke gua salah. Lu ngasih tahu yang bener. Gua mau dengerin nggak lu? Lalu mau dengerin, cuman lu gak mau ngelakuin kan? Iya denger. Nggak nurut nih berarti Iya. karena apa? Karena ada yang salah dari gue. Nah itu dia maksud gua. Lah iya itu juga maksud gue. Salahnya itu Karena mereka anggap gue salah juga. Enggak. Dari awal. Lah iyalah. lah berarti lu nggak merasa lu Mau gue ngelakuin kebenaran di agama mereka sekalipun, gue tetap bakal dianggap salah bang. Ngelakuin Enggak, itu bukan bang. gitu maksud gua. Arahnya lu merasa diri lu sekarang bener gak? Kagak. Kelakuan lu. Lah iya, lu sendiri aja nggak Lah ya merasa udah. salah. Tapi tetap aja di mana mereka juga mau gue ngelakuin yang benar sekalipun, gak bakal benar bang. Emang perlu validasi kebenaran orang? Emang kalau ngelakuin sesuatu yang benar perlu nggak sih validasi orang? Lah tapi kan lu tadi bilang apakah itu diterima sama mereka? Ya kagak lah. Karena Jelas enggak lah. Karena menurut mereka gue juga udah salah. ya udah, Akan pilihan gue ya berarti emang gak bakal benar gue di mata mereka. bukan nggak bakal benar. Lah iyalah bang. Enggak, lu itu namanya lu bentuk lu namanya itu putus asa nah. Itu namanya lu bentuk putus asa. Ada tahapan-tahapan, ada namanya proses nah. Ada namanya proses. Nih, temen gua para pemakai nah, ngomongin ganja, ngomongin narkoba. Temen gua 3 tahun gua 4 tahun di Priuk. Kenapa ya ngomongin soal orang-orang pinter asli nggak? Waktu gua kuliah ngomongin legalisasi ganja, temen-temen gua semua di Cibubur, orang-orang angkat tembak, semua senior-seniornya gua tahu siapa yang anak jalan, siapa yang tukang ribut, semua dari jajaran dari Cipayung semua tahu gua, barang-barangnya dari gua semua waktu itu, tahu gua semua ngomongin. Ya akhirnya gua nongkrong sama orang-orang yang ngomongin, orang-orang yang masuk dunia akademik ya ngomongin gimana cara legalisasi ganja, nggak bakal bisa. Ini gua ngomongin lo yang lebih ekstrim nih. Ganja salah apa benar? Taruhlah itu menyebabkan kerusakan ya, tapi cuma ngefekin enak dalam beberapa hal buat medis bisa. Lu pengen legalisasi ganja dengan alasan medis, caranya gimana? Iya ubah aturannya, cara ubah aturannya gimana? Udah tekan pemerintahnya, demo, korban jatuhkan. Salah, cara lu salah ngaco. Cara paling gampang buat menormalkan sesuatu apa? Buat mensahkan undang-undangnya apa? Lu harus jadi abortor. Ya maksud gue gini, lu harus jadi gini. Gimana ya, gini ya. Lu mau dengerin nggak ada pendeta miskin, hidupnya berantakan, fisiknya nggak kuat, tapi ngomongin tentang kesehatan, kekayaan, rumah tangga yang bagus, bagaimana cara rumah tangga yang bagus. Lu ikutin nggak? Nggak mau. Ini gue langsung analogi secara jelas nih, gue nggak takut untuk ngadengin ke diri lu atau diri lu sendiri. Kayak misalkan gue teriak-teriak di media sosial atau di mana, di kantor, tiba-tiba Tony Subaik, ya nggak mau lah gue, karena mereka pasti nggak, gue masih bawahan. Nah maksud gue gini Mar, lu mesti lihat situasi diri lu. Makanya kalau gue sebut, kita nggak sembarangan ngajak orang buat PH gitu loh. Kelarin dulu diri kita nih yang jadi masalah kita. Karena tujuannya Tuhan itu buat ngubah gua, buat ngubah lu, bukan ngubah orang lain dulu. Ngapain ngurus-ngurusin orang lain? Balik lagi kayak kemarin lu sebut soalnya. Nggak ada bedanya nah pembahasan soal kemarin lu minta PA. Kalau hari ini PA ya bang, sama lu nggak diterima nasihat lu sama. Artinya apa? Lu mesti lihat dulu posisi lu di mana sekarang. Balik lagi ke soal ganja tadi. Cara paling gampang gimana? Analogi gue sederhana untuk cara melegalisasi ganja. Kenapa? Harus ada orang yang pintar, cerdas, cendekiawan, rajin beribadah yang pakai ganja.
misalkan orang-orang tolol, orang-orang miskin, kita nih semua nih masyarakat miskin pakai ganja, ya pasti ditangkapin. Tapi coba atau tiba-tiba siapa tokoh bangsa ini yang paling terkenal, yang orang yang menurut kita paling dikagumin orang, siapa ya sekarang? Siapa ya? Itu siapa? Paling dikagum-kagumin orang kan? Ya, maksudnya yang berdampak banget. Deddy Corbuzier. Nah, Agnes Mo, Deddy Corbuzier, atau di Surya ekstrim nih. Siapa yang pinter ya? Maksudnya yang nggak usah yang paket komplit. Oh sorry, paket komplit Gus Dur. Gus Dur ya. Tahu lu nggak kenal Gus Dur? Ya, presiden itu. Kita kagak ngerasain kan gue zaman itu. Ya nggak mesti dia tuh tokoh bangsa. Iya tahu gua. Maksudnya gini, ada tokoh yang memang dilihat banget loh sama orang. Tiba-tiba dia pinter, tata agama, pakai ganja. Bakal dimarahin nggak? Kagak. Kenapa? Coba lu Nah, dia pemimpin bangsa. bukan soal pemimpin bangsa. Coba lu perhatiin kenapa? Posisinya dia pintar, benar. Sorry, pelan-pelan. Kenapa? Dia datang mengusulkan ganja harus legal. Karena dia pakai. Karena dia pakai dan karena dia coba pelan-pelan berpikirin. Coba pelan-pelan berpikirin. Maksudnya apa sih? Belum nggak nangkep ya? Satu orang dia pinter, petinggi partai, berefek, pinter tata agama, semua dia merukunkan orang, membantu orang. Kalau tiba-tiba dia ujuk-ujuk datang dan membawa semua orang buat melegalkan. Suatu barang yang haram. Oh gini deh, saudara. Agnes Mo aja paling gampang. Ganja sahkan. Orang bakal mikir 2 kali gak untuk kayaknya bener dia harus disahkan. Kenapa? Karena efeknya jadi jago nyanyi, dan nari. Tahu gak lu? Bukan malah jadi kayak orang-orang tolol, bikin ributan. Sampai sini apa? Insya Allah. Pendeta Gilbert Lumwinding pakai ganja. Menurut lu pemerintah bakal mengevaluasi gak? Atau memikirkan 2 kali kayaknya emang bener harus dilegalin ya? Karena apa? Karena dilihat yang mati kan. Maksud gue gitu. Maksud gue arahnya sekalipun hal yang jelek, hal yang bermasalah kan, tapi kalau dilihat orangnya pasti orang bakal ya maksud gue gini nah, orang tuh nggak peduli lu pakai apa bajunya, orang tuh pengen lihat lu bagaimana situasi lu hidup lu. Nah, kan? Jadi lu ya buat apa lu? Buat apa? Gua murid, kita sering muridkan kalau hidup gua bermasalah, duit gua bermasalah. Lu mau percaya gak sama gua setelah ini kalau tiba-tiba lu ngegepin gua di pasar buang atau mana di mana? Aku rokok dulu. Mau gak? Agak. Kenapa? Hidup gua yang belum beres sosokan. Ya makanya gua itu maksud gua tanpa perlu ngapa-ngapain kan. Makanya kalau obrolan di warkop ya ketahuan orang di warkop itu bagaimana. Karena ya kayak orang buta menuntun orang buta. Nah, ngapain lu buta menuntun orang buta? Lu tabrakan lu berdua. Ngapain gua datang ujuk-ujuk kita PA atau gua masih ada masalah. Maksud gua bukan arti gua lagi nggak ada masalah, enggak, tapi gua kontrol diri loh, penguasaan diri, bagaimana bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi maksud gua ya lu capek sendiri, ngapain lu ngubah-ngubah, ngapain lu ngejelekin agama orang? Lah emang beres gitu. Ini jadi gini pesannya, bukan masalah pesannya, nah mau pelan-pelan ya, maksud gua nangkepnya pelan-pelan. Masalahnya tuh mau emang sekalipun ini memang benar, Alkitab benar, tapi kalau pembawa pesannya jelek, sakit-sakitan, mau nggak? Itu maksud gua. Yang jadi masalah Tuhan Yesus itu pembawa pesannya pada tolol. Itu maksud gua.
Nah yang jadi maksud gue yang membawa pesan yang pengen melegalkan ganja ini pada orang-orang miskin gitu-gitu maksud gue bukan mendiskreditkan orang ya, cuma orang-orang sok pinter lah gitu, yang nggak ahli di bidang medis pun enggak, bukan dokter loh. Kalau tiba-tiba dokter semua hampir misalkan dokternya ada 3.600 dokter di Indonesia, hampir udah mendekati seper koma berapa 0, berapa gitu, sisanya paling cuma berapa ratus dokter. Udah kelar, ada dokter yang ngomong lah, kalau cuma mahasiswa yang ngomong, orang baru keluar dari penjara, cuma karena itu doang risetan mau gak dengerin lah, kagak. Yang jadi masalah itu bukan pesannya, maksud gua gitu sejauh ini nggak itu yang jadi masalah itu pasti selalu pembawa pesannya ya, makanya ngapain update maksud gua bukan masalah pesannya mah lu mau sampai kapan sih adu agama baik-baikan, ya nggak bakal bisa. Yang diadu itu hidup masing-masing ya, makanya orang banyak yang bisa ya, kita Kristen bisa pindah tiba-tiba, makanya banyak orang yang jual agamanya, menyerahkan keyakinannya karena apa, pindah-pindah. Ini bukan ngomel ya, misalkan tiba-tiba pindah, terlepas dari dapat hidayah atau enggak, bisa aja gue tiba-tiba ke Islam karena sesuatu. Karena gue melihat apa, karena tokoh-tokoh orang Kristen nih nggak jelas nih, nggak usah pindah agama, bisa aja gue tiba-tiba pindah gereja cuma gara-gara ngeliat pembawa pesannya nih aneh-aneh nih, ya maksud gue gitu. Nggak usah jauh-jauh lu ke gue, bisa aja lu tiba-tiba ya pasti, maksudnya lu akan berpikir berkali-kali untuk kayak gue lah supaya atau enggak ya si Bang Tommy nggak jelas nih hidupnya, atau gue nge-gap si Bang Tommy lagi ciuman di pom bensin sama petugas pom bensinnya, apalagi cowok ini cium. Nangis ya, nangis lah, jijik kan langsung. Nah, iya makanya Yang jadi masalah pesannya enggak ada masalah, benar. Masalah Tuhan tuh makanya tadi masalahnya itu bukan pesannya, tapi itu tadi agama lain atau apa pesannya sama-sama baik, sekalipun kita tahu yang kita pelajari ini adalah hal yang baik, mutlak dan benar gitu. Tapi lu ngotot-ngototan Alkitab gue paling bener, ya lu sorry ya lu kocak, lu aneh, lu kelainan, nggak bakal denger gue bang. Ya bukan masalah nggak bakal didengar pesannya, mereka nggak ada masalah sama perbuatan baik lu, hal yang bener tuh nggak ada masalah. Yang mereka permasalahan itu orang elunya, guanya nih, kitanya. Nah itu mesti sadar. Yang jadi masalah tuh orang bukan mau dengar. Iblis tahu bahwa Alkitab itu, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Raja. Yang diacak-acak siapa? Anak-anaknya kan, hidupnya kan. Alkitabnya gak dibakar. Nah itu maksud gua analoginya. Gampang gak sebenarnya Iblis buat bakar, dia kan neraka nih ya kan, kandangin neraka kan, bawa api dibakarin. Yang dibakar siapa? Yang diacak-acak hidupnya siapa? Pembawa pesannya kan. Hidup lu diacak-acak, keluarga lu, pasangan lu, gua, nangkep? Gitu. Semangat bro. Kucuk kucuk deh Dol ya? lah makanya deh bucur aja, iya bucur. Nangkep Nangkep bang. Jadi ya sederhana sih sebenarnya, kita sama-sama mengupayakan buat diri kita buat bertumbuh. Jadi lu masih mau tetap masih tahu hal yang baik ke mereka? Mau lah. Kenapa? Nah kan di Matius 28:19 dia jelas, jadilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya sebelum itu iya perbaikin dulu diri gua. Itu dia maksudnya sekarang nih. Enggak. Tadi jangan buang-buang energi buat ngomentarin orang, buat tiba-tiba ngomentarin penampilan orang, ngomentarin gaya-gaya orang. Ya udah, orang sah kok gaya. Kayak
misalkan ada nih banyak junior gua, bang naik gunung begini nih, ya udah nggak usah ikutin orang lah. Bang masa naik gunung pakai jeans, masa pakai sendal, masa pakai celana pendek. Gua ngajarin SOP gue ya naik gunung pakai celana yang aman, yang panjang. Kalaupun celana pendek itu pun kalau pengen lari, tektok, lo running, trail run. Ya kalau pengen gunung itu ya pakai celana yang panjang aman. Jelek banget apa? Bukan jelek, nah. Kagak, biasanya kok gini-ginian kagak bocor bang. Ya, iya, lu pulpen emang buat gitu-gituin terus secara Lah kakak biasanya secara juga kayak rutin. gitu, gua kagak begini bang. Iya. Emang beda aja pulpennya jelek. Merek apa sih? Gak tahu. Ini lagi bukan gitu-gitu ya. Kakak biasanya Keiko, Joiko kagak kayak gini. Gak tau ini merek apa sih? Bingung gua cintanya Federer. Mau lanjut gak? Lanjut bang. Lanjut. Berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yang ketiga, arahkan hati melalui pujian kepada Tuhan. Yang keempat, membaca firman Tuhan yang sudah dijadwalkan satu pasal atau perikop. Yang kelima, renungkan firman Tuhan dengan hati yang akan Tuhan dan catat bila mendapatkan hal-hal khusus. Contohnya penghiburan, peneguhan, dan kekuatan firman Tuhan. Terus apa perintah Tuhan? Terus adakah cara hidup atau sikap yang harus kita ubah? Yang kita harus ubah. Yang keempat, tetapkan rencana tindakan untuk menerapkan firman Tuhan. Yang kelima, penerapan. Ambil waktu 5-8 menit untuk merenungkan Mazmur 1 ayat 1-6 dan terapkan langkah-langkah di atas. Nah cukup. Jadi itu langkah praktisnya apa diarahin sih baca firman Tuhan satu pasal aja, nggak usah banyak, nggak usah 5 pasal atau satu perikop juga nggak apa-apa, nggak bisa satu pasal. Oke. Intinya sih gini, Nar, nggak perlu tahu banyak hal tentang semua. Yang penting nangkep aja banyak. Satu pasal, satu perikop pun tapi nangkep banget, bagus daripada tahu banyak tapi yang ditangkap nggak tajam loh. Cuma kulitnya doang. Lebih baik lu fokus tentang misalnya kayak sekarang gue lagi fokus tentang bagaimana tentang ayat soal kesembuhan. Gue udah pernah ngalamin tapi gue pengen lebih tajam dong tentang kesembuhan gitu. Ya posisi gue bersyukur gue lagi nyari tahu tentang kesembuhan di kondisi gue lagi nggak sakit. Itu yang harusnya kita sama-sama pahami. Itu jadi fokus aja lu sama tentang kesembuhan, penghiburan, hal khusus catat. Jadi lu kalau mau baca kitab lebih bagus dicatat, ada catatannya sebagai bukti bahwa apa aja yang lu tangkap, bukan nyalin Alkitab, buset bantu nyalin Alkitab. Iya itu kerja gua. Mantep, makanya gue bilang mantep. Mantep buat asli dah bang. Sekarang ini udah sampai Wahyu. Iya, mantep, nggak apa-apa, nggak salah. Ya Mantep buat banget, kita Bang. yang mager-mageran mah. Mantep banget bang. Ya tadi lu kan gereja juga nih situ, kenapa kagak nyatet juga? Males. Ya, nah. Gimana dah? Ya ngapain? Ya aku ngapain? Kita belajar Alkitab itu namanya. Lah itu kan bisa gua pelajaran aja, ngapain harus dicatat ulang? Kan kita dulu bilang ngapain harus dicatat lagi, ngambil poin pentingnya aja. Nah, ngambil poin pentingnya lu akuin nggak? Kagak. Lah masalah, lu kocak. Nah ngambil poin pentingnya dulu bang, ngapain harus dicatat semua? Lah enggak, ini soal ngomongin tentang nyatet itu tuh bukti bahwa apa yang lu tangkap gitu loh. Lah itu disuruhnya nyalin bang. Enggak, oke, lu bilang mereka Nyalin nih, buat apa nyalin ya kan? Iya. Nah, nyatet yang penting-pentingnya doang yang tadi lu sebut, lu lakuin nggak? Kan lu tadi sebut nyatet tuh yang penting-pentingnya doang lah, ngapain nyatet semua? Lu lakuin nggak? Gue lakuin. Mana? Enggak itu bang, bukan Yudas dan Wahyu tapi Enggak, pertanyaan lu lakuin nggak? kagak lah. Mana? Terus tadi nggak perlu bilang lakuin. Lu mau kemana sih Nar bahasan lu? Jujur gitu maksudnya, lakuin Kagak. Nah, terus kenapa lu bilang lakuin? Mana catatannya? Itu tadi. Jadi ya nggak apa-apa, nyatet pun juga nggak apa-apa. Catet kalau misalnya
misalkan enggak, ya jangan bilang orang lain ngapain. Orang yang nyatet yang penting-penting aja, ya dicatat nggak? Catat nggak? Nah, jangan komentar kerjaan orang. Hal yang menurut lu aneh aja, hal yang sudah baik yang lagi orang kerjain aja. Contoh itu contoh baik, serius, itu bukan contoh yang aneh. Nah, tapi kalau ya gua, karena gua nggak bisa nyatet, males, ya gua catat yang penting-pentingnya, tapi ya gua nyatet gitu loh. Bukan gara itu gua, makanya tadi bilang lah mantep gereja lu, makanya gua bilang nah kalau nyatet semua ya mantep, bukan gua aneh, agak gua nggak bilang aneh, nggak mantep. Dicatat penghiburannya. Oke, cukup benar. Udah sejauh itu dulu. Nih maksud gua poinnya yang di sini udah ngomongin teknis nih Nar, di bab 3. Teknis. Jadi maksud gua mulai baca Alkitab Nar. Lagi gua mulai bang. Mulainya nih Kayak kejadian bang. Sekarang lagi berhenti di 31 itu apa 30 gitu. sehari berapa menit? Sehari berapa menit? Karena gua kan sambil jalan ya bang, jalan ke sekolah, kemarin sambil jalan. 15-20 menit karena gue ke distract sama ngeliat jalan. Oh ya, berarti gua minta lu stop ngelakuin itu. Mulai catatnya pas lu lagi di rumah atau di sekolah. Jadi datang lebih awal, jangan ngelakuin sesuatu yang lu jangan sambil. Nah, jangan sambil. Ini gue perintahin lu, perintahin. Tuhan, stop ngelakuin itu. Jangan lakuinnya sambil, karena ini kalau lu anggap penting, lu bakal sambil gak? Iya. Lu harus nyediain waktu khusus. Kalau lu sambil berarti gak khusus. Kayak misalkan bisa. Tapi kalau misalnya gue ngelakuin yang lu bilang baca firman, satu pasal kalau nggak satu perikop sambil dengerin musik, enggak rohani, enggak. Kenapa? Jangan baca, udah baca aja. Bacanya gini, baca mesti ngomong, jangan dalam hati. Karena Roma bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bisa lewat khotbah, bisa dengar lagu rohani, bisa juga dengan baca Alkitab ngomong. Karena dari mulut, supaya kalau mulut lu ngomong, kuping lu denger. Jangan ngakuinnya sambil. Gak bisa bang, gue gak bakal nangkep. Gak apa-apa. Penting baca, tangkap apa yang ditulis. Susah bang, baca gitu. Dasarnya mesti firman Tuhan. Roma bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan Kristus. Ya, firman Tuhan. Ditulisnya sih firman Kristus. Jadi jangan sambil-sambil. Karena patokannya tadi jelaskan seberapa penting. Kalau penting sambil dong. Makanya kalau lu lagi ngobrol depan cewek lu terus main HP, itu udah tanda-tanda cewek lu mah penting. Atau kayak misalkan lu lagi ngomong depan cewek lu main HP, lu merasa dianggap penting gak? Enggak. Jadi jadi lu perlu tahu bahwa kalau lu anggap belajar itu penting, lu harus belajarnya jangan sambil ngelakuin yang lain. Kalau lu anggap penting belajar, ya jangan sambil. Pertanyaannya, emang lu ada pertanyaan sesibuk apa sih kita? Oke, gua nih, ya hilang kerjaan gua, lu tau lah orang kelurahan gimana kerjaannya. Ngertiin apa sih orang kelurahan, gak ada. Aneh gak kalau gua justru kagak ngapa-ngapain? Aneh. Oke bang, nggak lanjut. Ya pokoknya stop. Jadi sekarang stop baca Alkitab, stop Kristen, stop gereja. Sambil. Kalau sambil. Enggak, pokoknya kita harus stop dari semua. Berhenti dari. Yuk, Mana bang? Oke. Stop benar. Stop jadi Kristen. Nah ini udah mulai. Oke, belajar ya. Oke bang. Stop. Gue nggak percaya banget sih gue tahu kalau lu bisa. Yang
penting lu mau ini aja Nar, tulus. Sebenarnya gue bisa bang, cuman males aja. Ya itu buat, ya gue nggak bilang malas Nar, makanya stop bilang di rumah guys. Woi Nar, jangan nunduk lah, semangat bro. Jangan diagnosa diri sendiri, gue nih males banget dibalas. Ya kalau gue juga bukan rajin Nar, gue pemalas juga, tapi gue tetap gue kerjain. Jadi stop, pelan-pelan belajar diagnosa diri sendiri. Iya bang. Itu. Jadi kalau misalkan apa ya, biar orang lain aja yang mendiagnosa. Makanya tadi firman Tuhan bilang dihina tidak tumbang. Dipuji nggak terbang, dihina nggak Lu tumbang. tau nggak arti dihina tidak tumbang itu apa? Maksudnya? Artinya apa bang Messi? Jadi ya dihina tidak tumbang itu ya dihina aja, ngapain tumbang? Tumbang itu kan rubuh. Dihina Kalau tetap, dihina. tetap berdiri, tetap jalan, tetap santai. Oke Nar, baca kitabnya dica. Catat. Catat. Jangan baca kitab sembari denger lagu rohani. Jadi kalaupun jadi PR, ya artinya kalau misalkan ada sih beberapa, kalau gua mesti banget, makanya gua mulai beberapa aktivitas di rumah. Cuma karena masih sepi, gua masih banget kalau di rumah gerak-gerak. Masa udah ada orang tuh. Kalau gua ya, kalau gua males banget kalau lagi baca, makanya gua bersyukur punya kamar. Kalau lu gimana baca kitabnya bisa Nar, gak punya kamar? Bisa. Di Di sekolah. Di sekolah. Jadi saat teduhnya lu mau di sekolah atau di rumah? Satu itu di sekolah, pagi doa. Doa. Cuman baca firmannya di saat itu di rumah. Cuman baca firmannya di sekolah. Saat teduhnya lu baca firman. Emang saat itu harus baca firman? Lah saat teduh. Lah kocak lah, kan langkah praktis udah dibaca gitu. Lah iya maksudnya saat itu kan. Nih Nar, nih. Oh iya, gua keliru ya, kurang ulang. Di bab 3 di bagian B di bagian B nih kita baru baca B yang saat teduh. Saat teduh ini adalah langkah praktisnya, bangun tidur, berdoa. Berdoanya, weh Nar, Iya, ini gua baca. biar nggak sakit mata lu. Dengerin aja. Bangun tidur, berdoanya gampang Nar, nggak usah panjang-panjang. Tuhan makasih udah dibangunin hari ini, makasih ya Tuhan Yesus baik. Sekarang Bonar mau beraktivitas, jagain Bonar, amin, udah kelar. Kagak ada 3 detik, nggak usah doain bangsa, negara, rumah, nggak usah. Biasa aja, Tuhan makasih Bonar sudah bangun, makasih ya Tuhan Yesus baik, udah. Makanya kan firman Tuhan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian, Halamannya dengan pujian. Lu ya puji Tuhan, makasih ya Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Gitu. Udah, habis berdoa, entah lu mau nyanyi biasa satu lagu aja, Bapak mau rapnya doang boleh, mau apa, yang penting ada worship yang menyanyikan. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku, mau rapnya mau satu lagu terserah, mau kenceng ya sebaiknya jangan kenceng, tapi pelan aja. Baru baca kitab satu perikop udah tulis, kelar tulis, udah berdoa lagi. Tuhan, makasih ya Tuhan, gua udah kelar nih, Bonar udah kelar satu dunia. Jagain Bonar ya hari ini, makasih Tuhan Yesus, amin. Kelar. Lah namanya bergaul Nar, ngomong sama temen santai aja dah. Lah kalem, nggak perlu. Tuhan Bapa, Yesus yang baik, Kau Allah di atas segala raja, di atas genteng, di atas gunung, di atas mana-mana, di atas gunung, di atas kota semua Tuhan. Santai aja Nar, lah kawan bro, ya gak? Nah itu nggak sopan bang. Lah bagaimana sih? Tuhan Maha Asih. Lah kalem. YMA. Iya. Yesus Maha Enjoy. Yang bukan, yang Maha Ea. Yang Maha Ea. Kita. Ada yang mau ditanya Nar? Sudah ada bang, cukup bang. Jangan dikit, nah. Emang lu kagak mau gue tanya. Kagak. Itu Gua lu- ready, gua sampai pagi juga di sini gua. Dia. Nah, Tuhan, lihat nih Tuhan, Bonar sombong kan. Dan dia nantang-nantangin gua. Udah gua aduin. Dah, doa yuk. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, lewat Roh Kudus yang ada di dalam kami
kami boleh sharing, kami boleh diskusi, beda pendapat sama pendapat, beda pemikiran sama pemikiran. Tapi kami bersyukur Tuhan lewat firman Tuhan yang membuat hati kami lunak untuk melihat bahwa apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami kembangkan, apa yang harus kami hilangkan, apa yang harus kami lepaskan, dan apa yang harus kami tarik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang firman Tuhan yang mengoreksi hati kami, pemikiran kami. Kami mau belajar lebih tenang untuk menanggapi segala sesuatunya yang terjadi di hidup kami Tuhan. Mungkin gak gampang Tuhan, masalah silih berganti datang ke hidup kami, tapi kami mau memilih untuk tetap memandang salib Kristus saja Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat Bonar untuk pendidikannya, sekolahnya Tuhan, tetap lancar, dia dapat menyelesaikannya dengan baik, dia nggak kedistrak Tuhan dengan pergaulan-pergaulannya yang membuat dia lupa akan tanggung jawab, hak dan kewajibannya Bapa sebagai teman, sebagai murid untuk gurunya di sekolah, sebagai abang, sebagai anak, dan sebagai orang yang dikagumi oleh teman-temannya sendiri Tuhan. Itu bungkus Tuhan, Bonar di semua lini hidupnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan waktu kami tadi dengerin firman Tuhan yang Bonar sudah sebutin beberapa firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1-3, Mazmur 19 ayat 105, Mazmur 19 ayat 9-11 Tuhan, di Markus 1 ayat 35. Kami percaya Tuhan waktu kami tadi dengerin firman yang Tuhan sampaikan dan Bonar bacain, kami percaya banget Tuhan kalau saat ini ada bagian tubuh kami yang mungkin sakit atau gak enak, kami percaya waktu kami dengar firman Tuhan bagian itu pulih dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Lo belum cabut lu? Terus saya dulu ya nggak jadi. HP gua out, bay. Wah, mati. Gelap. 1 jam 42 menit Nar. Wah ini mah jadi horor ini. Wah ini mah horor ini. Gua upload ya Nar. Ih. Time Apa-apa lapse ya. buat inian pribadi aja. Time lapse ya. Enggak lah. Loh. Semua. Iyalah. Lah kocak. Dadah guys.